Kita ke informasi lain, pemirsa. Bank Bukopin akan menggelar penawaran umum terbatas kelima dengan memberikan penawaran hak memesan efek terbatas terlebih dahulu kepada pemegang saham. Bank asal Korea Selatan, Kookmin Bank, selaku salah satu pemegang saham akan bertindak sebagai pembeli siaga dalam transaksi ini. Kita bergabung dengan Mercy Wijaya untuk informasi selengkapnya. Mercy, bagaimana tren perdagangan saham Bukopin jelang penawaran umum terbatas serta bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini? Dade dan pemirsa, hari ini pergerakan saham Bank Bukopin memang fluktuatif. Tadi pagi dibuka menguat, namun saat penutupan tadi, harga saham Bank Bukopin turun sampai 1,08% di posisi Rp184 per lembar saham. Analis menilai bahwa aksi korporasi yang akan ditawarkan oleh Bank Bukopin ini berupa right issue. Ini sangat menarik sebenarnya, karena harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasar, di mana ditawarkan sebesar Rp180 per lembar saham. Selain itu, valuasi atau harga dari saham Bank Bukopin ini juga dinilai masih murah, di mana price to book value-nya hanya sebesar 0,25 sampai 0,3 kali. Namun memang pergerakan saham Bank Bukopin pada saat penutupan perdagangan tadi melemah karena masih ada sentimen negatif yang membuat harga saham ini melemah, di antaranya karena masih ada isu atau komplain dari nasabah dan juga isu dari keketatan likuiditas dari Bank Bukopin tersebut. Selain itu, indikator lain terkait dengan rasio kecukupan modal juga masih berada di 12,59%. Ini dianggap cukup mepet jika dibandingkan dengan standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8 sampai 12%. Oleh karena itu, investor banyak berharap dari penjamin right issue tersebut, yaitu Kookmin Bank yang berasal dari Korea Selatan, supaya dapat mengatasi masalah likuiditas dan juga kinerja dari Bank Bukopin di waktu mendatang. Mengingat Kookmin Bank ini merupakan satu dari 4 bank terbesar di Korea Selatan, dan Kookmin Bank juga menjadi penjamin pembeli siaga dari right issue yang akan dikeluarkan oleh Bank Bukopin. Dan untuk pergerakan indeks saham dan juga pergerakan saham perbankan secara sektoral ini hari ini hanya menguat tipis, Dade, sebesar 0,07% karena banyak investor asing juga yang menjual saham perbankan hari ini. Sementara di sektor-sektor lainnya ini terjadi penguatan tinggi pada saham properti sampai 1,9%. Dan kalau kita lihat pergerakan indeks saham secara keseluruhan di belakang saya ini, pergerakannya menguat konsisten sepanjang hari ini dengan penguatan sebesar 1,07% saat penutupan, atau indeks berada di posisi 4.966 dengan nilai transaksi sebesar 7,6%. Dan juga Dade, kalau kita lihat posisi indeks saham global, terutama di indeks utama kawasan Asia hari ini, indeks Nikkei ini masih menguat sebesar 0,11%, indeks Hang Seng juga menguat tinggi sampai 2,71%, dan indeks Stratum Singapura menguat sampai 0,83%. Penguatan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan dan juga indeks utama kawasan Asia ini masih dibayangi oleh adanya optimisme investor terkait dengan perbaikan kinerja manufaktur di Amerika Serikat dan Tiongkok yang konsisten terjadi semenjak bulan Mei sampai Juni tahun 2020. Analis juga memprediksi bahwa pergerakan saham besok masih dapat menguat antara 4.884 sampai 5.026. Dade. Mercy, lalu bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Nilai tukar rupiah hari ini juga bergerak fluktuatif dan ditutup dengan pelemahan sebesar 0,34% di posisi Rp14.348 per dolar Amerika Serikat. Investor masih menanti notulensi FOMC meeting yang akan dirilis malam nanti waktu Amerika Serikat, sehingga pergerakan nilai tukar juga saat ini sangat fluktuatif. Dan untuk pergerakannya besok diprediksi akan bergerak melemah antara Rp14.150 sampai Rp14.367 per dolar Amerika Serikat. Demikian Dade laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya, terima kasih atas informasi Anda.